Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu, selamat datang di acara laporan orientasi pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah bagi P3K di lingkungan pemerintah Kota Surakarta. Yang terhormat Ibu Sri Wulandari SPD MPD selaku Kepala Sekolah SMP Negeri 26 Kota Surakarta dan mentor orientasi pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah bagi P3K di lingkungan pemerintah Kota Surakarta. Yang kami banggakan peserta orientasi pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah bagi P3K di lingkungan pemerintah Kota Surakarta. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga kita semua dapat berkumpul di ruangan ini dengan keadaan sehat walafiat. Saya, Anggun Zulaika Oktaristi, selaku MC akan membacakan susunan acara di pagi hari ini. Yang pertama yaitu pembukaan, kedua pemaparan materi, ketiga saran masukan dan pertanyaan, keempat kesimpulan, lima adalah penutup. Memasuki acara yang pertama yaitu pembukaan. Kita buka acara orientasi pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah bagi P3K di lingkungan pemerintah Kota Surakarta dengan berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut keyakinan masing-masing dipersilakan. Selesai. Acara yang kedua yaitu pemaparan materi dari Bapak Trisetyo Hanggoro SPD. Kepada Bapak Trisetyo Hanggoro saya persilakan. Terima kasih Ibu Anggun atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Sri Wulandari SPD MPD selaku Kepala Sekolah SMP Negeri 26 Surakarta sekaligus sebagai mentor dalam orientasi pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah. Kemudian Bapak Ibu guru yang berkenan hadir pada seminar hasil laporan saya. Untuk seminar hasil laporan saya mengangkat judul penerapan olahraga permainan tradisional untuk meningkatkan kebugaran jasmani pada peserta didik atau siswa kelas 8B SMP Negeri 26 Surakarta. Berikut profil atau perkenalan singkat saya. Nama Trisetyo Hanggoro SPD. Kemudian tempat tanggal lahir Surakarta 32 tahun yang lalu. Kemudian formasi guru penjas orkes unit kerja SMP Negeri 26 Surakarta. Untuk profil singkat riwayat sekolah SD, saya alumni SD Negeri Tirtoyoso nomor 111, sama seperti mantan presiden, ya Bapak Joko Widodo. Kemudian riwayat S1, riwayat kuliah atau S1 terakhir di Penjas Kesrek UNS, Pendidikan Jasmani, Kesehatan dan Rekreasi. Masuk ke laporan pelaksanaan orientasi, maksud dan tujuan orientasi pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah bagi P3K tahun 2025. Untuk membekali peserta dengan pengetahuan, sikap, dan perilaku tentang nilai dan etika pada instansi pemerintah dalam mendukung pelaksanaan tugas dan jabatannya, pencapaian visi misi organisasi. Kemudian setelah mengikuti orientasi, peserta mampu memahami dan mengenal nilai dan etika pada instansi pemerintah. Untuk peserta orientasi dan waktu pelaksanaan, untuk total peserta dari dua angkatan yaitu 783 orang. Untuk saya sendiri berada di angkatan 2 berjumlah 391 peserta bersama Bapak Ibu guru yang lain, yaitu dari tanggal 21 Mei sampai 26 Juni 2025. Untuk tahapan orientasi ada 2 tahap. Untuk tahap pertama tentang pengenalan fungsi dan tugas ASN. Kemudian untuk tahap kedua ada pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah, dan diakhiri dengan seminar pada pagi hari ini. Untuk timeline waktunya, pembukaan pada 16 Mei dan
sampai saat ini kita berada di poin 6, yaitu seminar pada tanggal 25 Juni. Untuk kedepannya lagi akan ada penutupan, untuk waktu akan segera dihubungi dari pihak BKPSDM. Kita masuk ke OPD Pemerintah Kota Surakarta. Pemerintah Kota Surakarta sebagai bagian dari sistem pemerintahan Indonesia memiliki tanggung jawab untuk memberikan pelayanan publik yang berkualitas. Dalam melaksanakan tugas tersebut, nilai dan etika menjadi landasan penting yang harus dipahami dan diterapkan oleh setiap pegawai, termasuk bagi P3K. Kemudian visi pemerintah Kota Surakarta, visi menurut rencana pembangunan jangka menengah daerah pada tahun 2021 sampai 2026, yaitu mewujudkan Surakarta sebagai kota budaya yang modern, tangguh, gesit, kreatif, dan sejahtera. Untuk misi Pemkot Surakarta ada 7, tapi saya akan membacakan hanya 2 saja. Untuk yang pertama, meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat yang berkelanjutan, dan yang terakhir, yang poin 7, mewujudkan daerah yang kondusif dan kerukunan antar umat beragama dalam tata kehidupan bermasyarakat yang saling menghormati. Kemudian masuk ke PD Dinas Pendidikan Kota Surakarta. Dinas Pendidikan Kota Surakarta beralamat di Jalan DI Panjaitan nomor 7, Stabelan, Kecamatannya Banjarsari. Dinas Pendidikan memiliki peran strategis dalam pengembangan pendidikan di wilayah Kota Surakarta. Dinas Pendidikan Kota Surakarta juga memiliki moto pelayanan, yaitu melayani dengan cerdas. Artinya cermat, cepat, tepat, efektif, efisien, ramah, dedikasi tinggi, amanah, senyum, salam, sapa, sopan, dan santun. Berikut adalah susunan organisasi Dinas Pendidikan Kota Surakarta dari yang paling atas kepala dinas sampai UPTD dan satuan pendidikan. Kemudian masuk ke OPD unit terkecil kita, yaitu SMP Negeri 26 Kota Surakarta. SMP Negeri 26 Kota Surakarta didirikan pada tahun 1994 di Surakarta, memiliki luas tanah 6.846 meter persegi dan luas bangunan 3.248 meter persegi. Kemudian identitas sekolah NPSN tertera nomornya 20328080. Untuk satu sekolah negeri beralamat di Jalan Joyonegara nomor 2, Kepatihan Kulon, Kecamatan Jebres, Kota Surakarta, Jawa Tengah. Untuk visi dan misi SMP Negeri 26 Kota Surakarta, terwujudnya siswa yang unggul dalam prestasi, religius, berkarakter, berwawasan global, dan berbudaya lingkungan sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Untuk misinya, dari 14 misi, saya menyatukan 2 yang mengarah pada isu yang saya angkat, yaitu yang pertama, melaksanakan pembelajaran dan bimbingan secara efektif, aktif dan efektif. Yang kedua, mewujudkan warga sekolah yang rukun, kompak, bersatu, dan bekerja sama dengan baik. Berikut susunan organisasinya. Untuk SMP Negeri 26 Surakarta, dari yang paling teratas ada Ibu Sri Wulandari sebagai kepala sekolah, dan di bawah ada beberapa guru beserta mata pelajaran. Kemudian masuk ke isu yang saya angkat, yaitu rencana dan hasil kerja P3K. Untuk identifikasi isu, yang pertama, kurangnya aktivitas gerak dikarenakan penggunaan gawai pada siswa SMP Negeri 26 Kota Surakarta. Yang kedua, kurangnya tingkat kebugaran jasmani siswa SMP Negeri 26 Kota Surakarta. Yang ketiga, kurangnya pemahaman, manfaat, dan peran permainan tradisional pada siswa SMP Negeri 26 Kota Surakarta. Kemudian isu yang saya angkat, belum tercapainya tingkat kebugaran siswa SMP Negeri 26 Kota Surakarta. Kemudian gagasan yang saya angkat,
Dan saya mendapatkan judul penerapan olahraga permainan tradisional untuk meningkatkan kebugaran jasmani siswa kelas 8B SMP Negeri 26 Kota Surakarta. Kemudian masuk rencana kerja dan hasil kerja untuk kegiatan dari langkah awal identifikasi isu, kemudian tahapan kegiatannya ada observasi langsung, diskusi kelompok, analisis kasus. Kemudian kegiatan kedua merencanakan aktualisasi. Kegiatannya ada diskusi kelompok, analisis kebutuhan, mencari solusi alternatif. Kemudian yang ketiga membuat aktualisasi, identifikasi unsur-unsur kebugaran jasmani. Kemudian pengembangan program olahraga tradisional. Yang keempat melaksanakan aktualisasinya, yaitu menerapkan unsur kebugaran jasmani dengan olahraga tradisional. Dan terakhir melakukan evaluasi aktualisasi, yaitu penetapan indikator evaluasi, survei, wawancara, dan umpan balik pimpinan. Ya, masuk ke isu yang saya angkat yaitu tentang kebugaran jasmani. Untuk kebugaran jasmani sendiri, menurut Lengkana dan Muhtar, kesanggupan tubuh untuk melakukan pekerjaan dan kegiatan setiap hari tanpa menyebabkan rasa berlebih, sehingga tubuh masih memiliki cadangan energi untuk kegiatan berikutnya. Saya bisa meringkas yaitu intinya kesanggupan kita dalam melakukan kegiatan sehari-hari tanpa merasakan kelelahan yang berlebih. Jadi saat kita sebagai guru khususnya, saat kita mengajar setiap hari, saat kita sudah selesai mengajar sampai rumah, kita masih memiliki cadangan tenaga mungkin untuk kegiatan yang lain. Mungkin ada yang memberikan les privat atau memberikan atau kegiatan ibu-ibu yang lain di rumah, atau bapak-bapak yang lain masih punya cadangan tenaga. Kalau yang tidak bugar biasanya setelah pulang kerja atau pulang aktivitas itu langsung mengantuk atau lemas, seperti tidak mempunyai tenaga. Itu salah satu ciri kebugarannya enggak. Kemudian ada unsur atau komponen kebugaran jasmani. Dari sebenarnya banyak, tapi saya hanya memakai 11 untuk contoh, yaitu ada kekuatan, daya tahan, kelenturan, kecepatan, kelincahan, koordinasi, keseimbangan, ada daya ledak, kecepatan reaksi, daya tahan kardio, dan komposisi tubuh. Kemudian tentang olahraga tradisional, menurut Rosidani, permainan tradisional atau sering disebut olahraga tradisional, jenis olahraga permainan rakyat yang tumbuh dan berkembang dalam suatu komunitas masyarakat tertentu, diwariskan secara turun-menurun dari generasi ke generasi. Kemudian olahraga tradisional sesungguhnya tidak sebatas permainan, tetapi lebih mengandung nilai-nilai luhur dari kultur dan kebiasaan masyarakat di suatu daerah, di mana di dalamnya terkandung juga unsur magis dan olah seni. Kemudian pengertian olahraga tradisional sendiri mengarah kepada karakteristik suatu budaya di daerah tertentu, yang dalam perkembangannya kemudian dinamakan olahraga tradisional yang menjadi identitas komunitas tersebut. Untuk manfaat olahraga tradisional, menurut ahli, yang pertama melatih kreativitas anak, dua mengembangkan kecerdasan sosial dan emosional anak, tiga sebagai media pembelajaran nilai-nilai, empat mengembangkan kemampuan motorik dan kemampuan biomotorik anak, lima bermanfaat untuk kesehatan, enam mengoptimalkan kemampuan kognitif anak, tujuh memberikan kegembiraan dan keceriaan. Nah, ini untuk pembelajaran kemarin saya menggunakan dua permainan tradisional, yaitu gobak sodor dan engklek. Untuk gobak sodor sendiri ada unsur di dalamnya, yaitu ada daya tahan, kecepatan reaksi dan kelincahan. Untuk engklek sendiri juga ada keseimbangan, power dan kelincahan. Untuk sedikit tambahan, mungkin di Bapak Ibu guru mapel lain ada yang namanya literasi ya di kelas. Mungkin ada literasi digital, literasi numerasi, atau yang lain. Kalau di Penja sendiri ada yang namanya literasi fisik atau literasi gerak. Itu seperti apa?
itu ada unsurnya juga, ada beberapa unsur. Yang pertama tentang motivasi dan percaya diri. Jadi setiap siswa diharapkan termotivasi saat mempraktekkan gerak yang telah dicontohkan oleh guru. Kemudian merasa percaya diri, berani mempraktekkan apa yang telah dicontohkan oleh guru. Untuk yang kedua tentang kompetensi gerak. Kompetensi gerak yaitu pengetahuan siswa untuk melakukan gerak yang telah dicontohkan. Jadi guru memberikan teori, kemudian mempraktekkan seperti apa siswa menangkap pengetahuan yang telah diberikan oleh guru tersebut. Untuk yang ketiga adanya pemanfaatan dan pemahaman. Artinya apa? Siswa secara tidak langsung harus memahami anatomi tubuhnya. Jadi misal dalam engklek ada keseimbangan power dan lincah. Anatomi tubuh pada permainan engklek itu apa saja? Terutama kita memakaikan tungkai atau kaki. Efeknya apa? Nanti kalau kita melompat dengan kaki satu dan melakukan permainan engklek, otot kita akan bekerja, dan itu siswa diharapkan mampu mengetahui fungsi otot kita saat melakukan permainan tersebut. Kemudian yang terakhir partisipasi aktif, artinya apa? Siswa agar lebih aktif dalam pembelajaran dan mempraktekannya dengan benar sesuai gerakan yang telah diajarkan oleh guru. Kemudian rencana kerja menengah dari tahun ke-1 sampai ke-5. Pada tahun ke-1 yaitu pemetaan dan persiapan. Outputnya menyiapkan alat ukur untuk mengidentifikasi kebugaran jasmani. Karena apa? Kebugaran jasmani tidak bisa diukur dalam waktu yang singkat. Misal hari ini diberikan materi, kemudian kita ukur hasilnya, tidak bisa. Bisa, tetapi itu bukan hasil yang sebenarnya. Itu lebih seperti hasil keberuntungan. Karena kebugaran jasmani itu harus memerlukan latihan. Untuk latihan yang ideal minimal 1 hari itu minimal 30 menit untuk intensitas yang sedang, sedangkan 15-20 menit intensitas yang tinggi. Padahal dalam pembelajaran PJOK kita sehari tidak lebih dari 120 menit, cuma 45 menit, 40 kali 2, dan itu sudah kepotong anak istirahat, berjalan ke lapangan, ganti baju dan lain-lain. Apalagi cuma 1 hari dalam 1 minggu. Kemudian tahun kedua implementasi program, yaitu outputnya mengidentifikasi tingkat kebugaran jasmani. Tahun ketiga monitoring dan evaluasi apakah perlu ada perbaikan. Yang tahun keempat penguatan keterlibatan masyarakat, yaitu peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap sekolah, keterlibatan orang tua dan komunitas dalam mendukung kebugaran jasmani. Untuk tahun kelima evaluasi akhir dan pengembangan berkelanjutan. Di situ nanti outputnya laporan yang mencakup temuan dan rekomendasi untuk pengembangan berkelanjutan. Ini adalah dokumentasi saat pembelajaran. Ini saya sengaja buat di 8 voli untuk pengawasan atau kontrol yang lebih tertata, karena anak-anak itu kalau sudah di lapangan luar biasa sangat aktif. Kemudian cerita menarik saat pembelajaran ini, saat saya selesai membuat lapangan, kemudian anak-anak mempraktekkan baru sebentar, hujan deras sepertinya tidak kunjung reda. Anak-anak saya suruh kembali ke kelas tapi tidak mau, pilih menunggu sebentar, katanya seru untuk permainan ini. Dan alhamdulillahnya reda. Kemudian saya menyuruh anak-anak untuk meminjam serok air, dan saya berkolaborasi dengan anak-anak untuk mengeringkan lapangan, sehingga seperti di foto itu lapangan masih terlihat basah. Tapi sudah saya ingatkan untuk lebih safety, berhati-hati dalam bermain. Untuk kesimpulannya, melalui kebugaran jasmani yang baik, peserta didik tidak hanya memiliki fisik yang baik, namun dapat mengembangkan kemampuan secara akademik maupun non-akademik. Selain itu, olahraga tradisional juga menjadi media sebagai pengembangan kebugaran jasmani.
dan peserta didik dapat mengembangkan nilai-nilai positif serta meningkatkan jiwa sosial di antara mereka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi pemaparan materi dari Bapak Trisetyo Hanggoro SPP. Sangat bagus, lengkap serta menginspirasi kita semua. Selanjutnya yaitu sesi saran, masukan, dan pertanyaan dari Ibu Kepala Sekolah SMP Negeri 26 Kota Surakarta kepada Ibu Sri Wulandari SPT MPD. Saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih waktunya untuk Pak Trisetyo Hanggoro SPD. Bulan ucapkan selamat telah berhasil melaksanakan masa orientasi dan hari ini sudah berhasil menyampaikan, memaparkan di dalam seminar hasil laporan pada hari Rabu tanggal 25 Juni tahun 2025. Jadi kalau di berita acara di sini sudah tertulis hari Rabu, maka sesuaikan dengan berita acara. Itu ya, Pak Guru. Kemudian terkait isu yang penjenengan ambil untuk masa orientasi ini adalah penerapan olahraga permainan tradisional. Tadi yang dicontohkan adalah gubak sodor dan engklek ya. Tapi kemarin Pak Anggoro mengatakan sebetulnya berencana 4 ya, 4 macam permainan tradisional, tapi berhubung ada berbagai kendala, mungkin kondisi cuaca atau mungkin anaknya kelasnya bagaimana, jadi khusus untuk kelas 8B hanya ada 2 permainan tradisional dalam rangka untuk meningkatkan kebugaran jasmani siswa kelas 8B. Memang kalau anak-anak itu kalau sudah diberi kebebasan bergerak di lapangan itu memang pasti mereka lebih senang, Pak. Apalagi saya dulu juga mengalami itu. Jadi sekolah di SMP, SMA itu waktu yang ditunggu-tunggu waktu olahraga, jam pelajaran olahraga. Karena apa? Bisa keluar kelas maksudnya. Keluar kelas kemudian beraktivitas agak bebas di saat jam pembelajaran olahraga. Jadi apalagi ini Pak Anggoro menerapkan metode ya, atau penerapan permainan, meskipun itu permainan tradisional atau apakah, bagi mereka yang penting ini permainan ya. Tujuannya mungkin Pak Anggoro punya tujuan di dalam pembelajaran olahraga ini dalam rangka untuk meningkatkan kebugaran, tapi mereka selain bugar juga dia merasa antusias, tertarik, ibaratnya dan nekat, yaitu karena memang dia senang, mereka senang dijak bermain oleh Pak gurunya ini, mereka menikmati, sehingga bukan hasil belajar yang menjadi tujuan isu ini oleh Pak Anggoro, tapi adalah kebugaran anak, kebugaran siswa. Yang tadi sebetulnya saya tersindir itu. Kalau pulang kerja terus lesu, kesel itu saya alami, Pak Anggoro. Jadi bulan tuh kalau pagi seperti ini tuh sampai nanti jam kerja tuh semangatnya luar biasa. Jadi nggak merasakan capek dan sebagainya. Apapun aktivitas harus rapat ke sini, ke sana, kemari dengan tugas-tugas administrasi yang lain. Tapi saya tuh merasa enjoy saja. Tapi begitu nanti sampai di rumah, apalagi setelah mandi terus sholat maghrib, ini yang mudah-mudahan mungkin merasakan seperti itu, tapi itu saya rasakan benar. Jadi keselnya itu setelah sampai di rumah maghrib ke sana, itu saya kok aku kesel ya, rasanya tubuh saya. Tapi mungkin anak-anak kelas 8 ini mungkin nggak merasakan seperti itu ya, Pak Anggoro. Pak Anggoro kita ya harus merasakan dulu ini.
Oh sampun. Padahal masih muda loh. Ya kalau bulan mungkin ada unsur usia juga bisa. Itu. Jadi seperti anak-anak ini dengan dibawa oleh Pak Anggoro dengan permainan-permainan tradisional yang mungkin oleh orang tuanya atau di lingkungan sekitarnya bermain, dia nggak merasakan itu. Beda dengan zaman saya pun sudah tidak banyak itu. Kalau engklek masih, tapi kalau gobak sodor itu saya kemarin tanya gobak sodor itu saya gitu, Mas saya bilang gitu karena memang saat itu mungkin atau karena saya perempuan ya, jadi permainannya ya engklek, kemudian apa ada beteng-betengan itu masih, kemudian pandai tahu anak-anak ini enggak tahu. Pandai itu ada kayu, ada apa lubang, kemudian kayunya diganjel botol. Oh bedek ya, bedek kan pandai itu ada batu batanya ditaruh di sana, kemudian kita engklek membawa batu yang nanti harus sampur ke batu bata yang berdiri itu. Kalau dia roboh berarti kita menang itu. Tapi ya itu tadi pakai engklek itu. Kalau anak-anak sekarang saya yakin tidak mengenal itu, paling layangan ya, bermain layangan. Kalau perempuan apa ya, lompat tali masih ya itu. Tapi apa tuh barsuru, kemudian cekcu, tahu cekcu perempuan. Cekcu itu berdiri, kemudian apa itu ada entah itu daun yang dikumpulkan membentuk sebuah kayak apa kembang merekah gitu, atau mungkin dari apa itu rafia yang disuwir kemudian dikembangkan, kemudian berdiri ini kan enggak harus bisa terus, tapi kalau dia jatuh berarti kalah. Itu namanya cekju kalau saya mengenal. Tapi itu kalau dikaitkan dengan apa itu kebugaran, itu berarti kan tetap kekuatan kaki harus kuat, kemudian apa memanage bagaimana cara agar benda itu sing kayak apa itu rafia yang dikumpulkan jadi gembel gitu loh, taleni kemudian di apa pakai gini loncat. Saya sekarang ada prakteknya. Itu kebugaran tubuh juga. Jadi mungkin anak-anak zaman dulu itu mungkin ya sehat ya, karena kondisi sehat, jadi tidak ada apa itu kalau keluhan sakit apa. Kalau sekarang itu kan anak-anak sudah olahraganya kurang, permainan fisiknya terkait kebugaran kurang, makanannya serba instan, akhirnya masih kecil minumnya teh jumbo wisan ya, es teh jumbo wisan. Jadi banyak yang masih kecil sudah menderita penyakit-penyakit yang apa yang seharusnya tidak dirasakan oleh anak-anak kecil. Itu untuk isu yang sudah diambil Pak Anggoro, Bu Wulan yakin itu memang sudah, karena tujuannya tidak ke hasil ya, ke hasil pembelajaran, tapi terkait dengan kebugaran siswa. Kemudian yang kedua terkait tata tulis, tata ketik nih. Jadi nanti tolong yang saya binderi atau saya takut diperhatikan di revisi ya Pak Anggoro. Terkait ini ada sektor dalam ini tertulis bahasa Inggris. Dalam tata tulis itu kalau bahasa Inggris harus dicetak nilai. Tapi kalau saya yakin ini keluar otomatis dari laptop penjenengan. Maksudnya sektor SEC. Nah, itu kadang kita ngetik sektor itu keluar seperti, tapi tetap harus dibenarkan secara manual. Penjenengan mau pakai bahasa Indonesia yo C-nya diganti K. Maksudnya di baleni kliknya itu khusus huruf K-nya itu. Kemudian ada terkait tadi nomenklatur sekolah kita. Kemudian ini di apa ini SOTK SMP Negeri 26 ini dengan pedot sampai di SOTK SMP Negeri 26 Kota tok, Surakarta ini tidak ada. Ya, kemudian struktur organisasi SMP Negeri 26 Kota Surakarta. Kemudian yang saya tidak saat ini saya ping itu Gibran kesemuanya ini. Tapi itu sistematika dari BKP seperti itu. Bilangin aja masa pendidikan, masa orientasi sini
saat ini kan wali kotanya wis orang Gibran dari wakil presiden. Jadi bener Mbak Liani tadi ada enggak Gibran? Semua salah. Dari PKB SDM seperti itu. Ya iya wis tidak update kan berarti. Itu di Memang sempat ada yang tanya di grup Bu, cuma dijawab seperti itu dari PKB SDM, pakai yang itu aja nggak apa-apa. Oh begitu. Iya. Ya sudah, jadi nanti pas tak coret. Betul orang yang beri ulang. Ya nanti diganti ya, dibenerin. Maksudnya kalau boleh ya monggo, tapi sebenarnya kan itu sudah tidak update lagi ya, karena beliau sudah jadi wakil presiden tahun ini 2025. Jadi kan melaksanakannya tanggalnya sesuai berita acara kan bulan sesuai ini kan masanya Mei sampai Juni tahun 2025. Ya kemudian kalau di depan 8B ini di belakang juga harus konsisten 8B. Kemudian untuk tadi maaf Mas Anggara Mbak Upi lalu saya yang terakhir platformnya. Platformnya nanti dicantumkan di rencana kerja menengah, kemudian diwujudkan tidak harus 5 tahun. Misalnya bisa segera dengan bisa membuat itu untuk kemudahan penjenengan dalam melaksanakan tugas tadi. Silakan diwujudkan, tidak harus 5 tahun ke depan. Untuk Mas Anggara cukup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas saran dan masukan dari Ibu Sri Wulandari SPD. Kesimpulan dari materi yang telah dipaparkan oleh Bapak Tri Setiawarno SPD, melalui kebugaran jasmani yang baik, peserta didik tidak hanya memiliki fisik yang baik, namun juga dapat mengembangkan kemampuan secara akademik maupun non-akademik. Bapak Ibu, kita sudah memasuki acara yang terakhir, yaitu penutup. Marilah kita tutup acara pada pagi hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Saya selaku MC, mohon maaf jika ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.